Kita respect pokoknya. Respect ke kementerian yang benar-benar ngurusin kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, kita respect. Siapapun menterinya. Siapapun menterinya. Oh, ini dibuktikan langsung deh ya. Oh iya dong, yang baik kita katakan baik. Nggak mungkin kita semua apa segala macam kita caci. Nggak mungkin. Yang kita caci maki itu orang-orang yang benar-benar tidak pro terhadap rakyat kecil. Itu. To the point aja. Plus dulu. Plus dulu nih. Jadi dolar nggak ngaruh nih ya. Itu pakar ekonomi lah yang ngomong. Nih, siapa influencer Guru Gembul bilang bahwa dia ada yang nawarin 1 detik 1 juta untuk memuji-muji sesuatu. Berarti konten kita rata-rata 30 detik, 45 detik, berarti 45 juta. 45 juta. Ada kontaknya nggak? Sebenarnya gini loh, yang gue bilang tadi. Sebenarnya pemerintah nggak perlu, atau pemerintah atau siapapun yang pengen muji-muji pemerintah nggak perlu itu cara-cara seperti itu. Bikin aja kebijakan bagus, kita puji. 1000% kita dukung, kita puji betul. Nggak semua, kayak gue akan membicarakan tentang MBG gitu. Nggak semua dapur MBG jelek kok. Ada dapur MBG yang bagus. Gue puji kok pernah. Ada SPPG juga yang bagus, memang ada. Ada. Kita mengkritisi MBG itu tuh bukan berarti kita anti program MBG. Enggak, itu program bagus. Asal kita Pak Presiden bagus. Tapi implementasi yang di bawahnya ini loh, yang memang harus diperbaiki, yang kita kritisi itu loh. Ada belatung dibilang, ya bersyukur ada belatung. Anda saja yang makan belatung. Gimana suruh bersyukur? Kan stres ini. Kadang-kadang lucu ya kan. Ada yang ngomong, nah, kamu pikir tanah nenek moyangmu apa kan? Lucu juga. Iya, gitu. ada Kan juga tuh boleh. menteri ngomong kayak gitu, tanah nenek moyang. Betul Uganda loh. Iya, menteri Uganda ngomong sampai monyong tuh. Monyongan dia kayaknya. Uganda. Tapi menurut kalian berdua nih komunikasi publik ya? Komunikasi pemerintah? Pemerintah itu gimana? Ngawur. Sekarang. Ngawur. Ya sangat ngawur. Misalnya kayak wakil presiden kita, ketika ditanya sama media bagaimana terkait isu 19 juta lapangan pekerjaan yang selalu disuarakan di media sosial, jawabannya juga salah. Padahal kan sebenarnya gampang, sebagai pemerintah tinggal ngomong, oh ya terkait 19 juta lapangan pekerjaan, sabar ya, kami ini baru setahun, beri kami waktu, kami sedang membangun segala macam infrastruktur, bla 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 bla, bicara hilirisasi apapun itu akan menyerap lapangan kerja. Itu jutaan lapangan kerja. Mungkin bisa jawab seperti itu. Bukan jawabnya dengan AI, dengan coding, itu bukan jawaban yang bagus menurut saya. Itu salah satu contoh komunikasi ya. Terus komunikasi apa lagi ya? Dulu sempat ada yang pengiriman babi teror sebelum kita ke teman-teman di Tempo nggak salah. Masa sekelas kepala PCO gitu loh. Ngomong dimasak aja kepala babinya, kan agak aneh. Masa sekelas pemerintah begitu. Ini menurut saya komunikasi yang menurut saya agak. Menurut lu pemerintah perlu ada juru bicara nggak sih? Perlu, kasih yang berpengalaman. Kenapa nggak kasih teman-teman wartawan seperti Mas, ya kan, Mas Andre, di sana aja jadi juru bicara. Apalagi kan pakar komunikasi gitu, lebih bagus gitu loh. Banyak banget hal misalnya kayak ini kan awal-awal teror ini kan awal mulanya kan karena ada yang katanya mengeksploitasi bencana alam. Iya. Ya kan? Walaupun saya tidak termasuk dalam orang yang mengeksploitasi. Saya ke Aceh, datang ngasih bantuan pulang. Padahal kondisi Aceh yang parah. Rumah setinggi-tinggi, enggak semua. Abang nggak bikin konten di sana? Enggak, cuma ngasih bantuan aja terus pulang. Enggak saya videoin tuh yang rumah sampai setinggi-tinggi gini. Oh banyak. Enggak saya eksploitasi. Ya udah nggak apa-apa, saya ngasih bantuan udah pulang. Nah teman-teman yang lain kayak misalnya kayak Firdian, kayak Sherly gitu kan, mereka kan diduga karena terlalu mengeksploitasi bencana alam. Sebenarnya setelah saya perhatikan tidak ada unsur eksploitasi. Yang mereka sampaikan fakta, ya kan? Kalau dia mempertanyakan pemerintah di mana, wajar dong. Kenapa di luar mereka bisa sampai bantuan pemerintah belum kan? Nah komunikasi ini dibutuhkan lagi. Kan komunikasinya harus lebih adem gitu, sabar ya. Ini kita lagi ini gitu loh. Atau ada satu daerah yang jalannya sudah ada gitu loh. Pemerintah panggil semua teman-teman media, liput. Ini bukti kami kerja. Misal contoh daerah Pidijaya tuh, udah ada jalan dari Banda Aceh ke Pidijaya cuma 2 jam. Kabupaten Pidijaya. Datang aja ke situ, rapikan dulu situ, sorot media, ini bukti kerja pemerintah. Itu kan enak, tapi kan belum ada.
Mungkin butuh bantuan. Bang Salim kalau ditawarin jadi jubir pemerintah mau nggak? Kagak bisa bang, saya ngomong kotor mulu. Kagak bisa bang. Kagak bisa bang. Kan bekas PNS ya. Iya, benar. Lebih cocok sebenarnya. Cocok. Orang dia di kementerian yang dipecat coba gimana? Kita makan ngomongnya gini. Dulu dipecat apa ngelawan atasan ya? Kagak. Adalah pokoknya kita nggak kerja lagi intinya. Saya bikin kementerian baru intinya. Iya. Dan kementerian baru ini lebih menjanjikan ya Iya, karena saya jadi menterinya langsung. kementerian bayangan dong. Iya. Dan pengikut kementerian saya jauh lebih banyak dari kementerian-kementerian lain, akun-akun kementerian yang resmi. Bukti bahwa Bener kementerian juga. saya lebih didukung rakyat daripada kementerian yang ada di Indonesia. Tapi ini kementeriannya belum ada presidennya soalnya. Uganda kan presidennya. Presidennya kan di Uganda. Menteri doang. Iya, menterinya doang. Nah, ini rencana ke depan apa nih kira-kira nih? Rencana ke depan. Nah, di 2026 ini resolusi baru lah ya kan. Resolusinya Mungkin jangan yang dilempar bom kemarin-kemarin molotov lagi lah. Kemarin-kemarin kan udah lewat lah ya. Pertama, nggak usah kayak gini lah. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Andai pun kalau yang melakukan pemerintah jangan lakukan ini lagi kepada kita. Kita karena menyuarakan kebenaran, kita hanya menyampaikan keresahan orang banyak. Kalau memang apa yang kami sampaikan salah, komunikasi dengan baik dengan kami. Kita bisa dengar kok. Atau buktikan lawan apa yang kami sampaikan itu dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Itu untuk yang lebih elegan dong, kayak gitu loh. Jangan cara-cara kirim bangkai ayam, ya kan ya. Jangan kayak gitu lah. Ngirim pakai teman-teman. COD. Saya hari Itu ini gimana nih ceritanya nih? baru Yang hari COD? ini dikirimin COD lagi tuh 1 jutaan lebih tadi ditelepon. Maksudku janganlah ngirim paket. Maksudnya kalau mau neror jangan pakai COD lah, kasihan. Itu kan ada yang terdampak juga, kurirnya juga terdampak, Siap. capek. Iya. All shopnya juga kan capek ngepacking. Kan itu kan pakai modal juga, pakai tenaga juga. Itu harus dipikirkan juga Iya, gitu loh. lu kalau emang sebel sama gua, ya udah kirim kayak kemarin tuh molotov kagak ngapa lu pakai ayam kayak bangkai ayam, gua kan tinggal buang beres selesai. Nah kalau COD kan COD kesian, Kesian. kurirnya bolak-balik, antar lagi ke paketnya gitu. Karena bisa dibalikin berarti kan. Dibalikin Iya, dong. dibalikin, Nah, cara-cara seperti ini udahlah. Ini andai pun gitu kan, mudah-mudahan bukan pemerintah yang melakukannya. Kita doakan itu. Pokoknya janganlah cara ini jangan lagi. Cara Berarti seperti jangan lagi. mereka tuh tahu alamatnya Bang Salim ya berarti. Nah, kalau itu COD kan gitu. canggihnya gitu. Canggih ya berarti ya. Sedangkan KTP dia sama tempat tinggal dia beda. Sama seperti saya juga. Rumah saya sama KTP saya alamatnya beda atau bisa dapat. Itu canggih juga menurut saya. Ya walaupun sekarang nyari alamat orang gampang lah ya. Iya. Tapi niat banget gitu loh. Janganlah begitu caranya. Kalau misalnya nggak suka, ya udah bantah aja di konten lagi, bikin konten ngatain kita lagi, nggak apa-apa, kita terima kok kalau kita dikatain. Lebih baiknya komunikasi sih, misalnya ada apa, ada kebijakan yang buruk segala macam. Yuk teman-teman pegiat media sosial, gue bukan mengaku gue yang aktivis loh, gue bukan aktivis. Gue bukan aktivis, ya kan. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini sosok jadi aktivis, gue bukan aktivis. Gue hanya pegiat media sosial yang kebetulan banyak membahas terkait isu sosial, isu ketimpangan sosial, itu doang. Jadi tolong jangan, wah nih si DJ Doni so aktivis, gue bukan aktivis. Jadi itu harus digarisbawahi. Saya juga bukan aktivis. Iya, gitu Cuma cuman lucu-lucuan aja di konten sama. Waktu kemarin dulu Pak Jokowi ngundang aktivis media sosial, abang berdua ikut nggak? Di mana ya? Dulu Pak Jokowi ke istana itu, Tahun berapa? Iya dulu lama itu. ada kan tuh. Enggak. Pak Jokowi mengundang Influencer. influencer. Dulu banget kali ya. Enggak. Jalim belum lahir kan? Iya, saya belum lahir. Saya baru lahir kemarin kan. Saya belum lahir. Belum lahir saya. Iya. Masih ngojek kayaknya. Masih ngojek tuh saya. Masih di Mampang ngojek. Udah pernah ke IKN? Udah diajak ke IKN? Belum. Oh belum pernah juga? Dan nggak mau. Oh berarti nggak termasuk yang kemarin itu ya, influencer yang ke IKN. Itu kan artis-artis, beda sama kita. Abang kan lebih dari artis. Enggak. Nah, tadi kan Abang Udo udah bilang, coba dong bikin konten yang muji pemerintah biar kita tahu. Satu kebijakan bang. Apa yang kira-kira bagus? Sulit ya. Jangan apa ya? Kebijakan yang positif lah. Yang positif dah, itu cek kesehatan gratis. Di mana? Kemenkes. Oh, nggak tahu itu. Nggak tahu, kita tahunya Menkes yang minta foto-foto doang. Kemarin. Oh ini, mana tuh? Kementerian Dikdasmen. Apa yang itu? Iya. Renovasi sekolah. Sampai sekolah udah mulai belajar. Yang di mana di Aceh? Ya, bagus berarti. Kita support gitu-gitu. Kita akan dukung. Ya bikin dong kontennya dong. Sekarang bikin. Iya bikin nih, lu ngomong sekarang nih. Gimana bikinnya ya? Buat Kementerian Dikdasmen ya, Ya, pendidikan Dikdasmen. dasar dan menengah. menengah. Kita support lah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dikdasmen. Semoga hal-hal seperti ini tidak hanya di daerah bencana, tapi di daerah-daerah lain.
bangunan sekolah yang tidak layak itu segera direvitalisasi atau direnovasi. Itu harapan saya. Kalau emang itu dilakukan, kita bikinin kontennya. Kita angkat topik, pokoknya kita puji pokoknya. Oke. Gitu. Kalau Nah, gua ada biasanya kan satu. Ini satu nih. Enggak tahu loh, biasanya kan biadab. Ini apa dong kalau pujian? Akhirnya. Akhirannya. Pokoknya top, keren, wah pasti. Keren. Kita respect pokoknya. Respect ke kementerian yang benar-benar ngurusin kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, kita respect. Siapapun menterinya. Siapapun menterinya. Oh, ini dibuktikan langsung deh. Oh iya dong, yang baik kita katakan baik. Nggak mungkin kita semua apa segala macam kita caci. Nggak mungkin. Yang kita caci maki itu orang-orang yang benar-benar tidak pro terhadap rakyat kecil. Itu Akhirannya tadi top. Top, ya kan? top. Tiga, Respect. tiga huruf yang beda tapi top. belakangnya ya. Yang satu. Ayo bang. Aku abang. kan sering ngata-ngatain dulu tuh sebelum Kuhap ngata-ngatain Menteri Bahlil. Sering. Cuman ada suatu ketika dia bagus, objektif. Nah, aku puji nih sekarang nih. Oh, cakep deh. Bang Bahlil tolong ya. Buat Anda Pak Bahlil dengerin saya puji. Jadi kemarin itu ada bukan kebijakan ya. Apa sih dia mengirim genset ke Aceh kalau nggak salah ya. Iya. Berapa ribu genset ke Aceh. Ya, saya support Anda bagus Pak Bahlil. Pokoknya kalau bisa jangan cuma Aceh doang, ke semua daerah yang terdampak juga harus dikasih lagi. Pokoknya Pak Bahlil keren. Weh. Ini kan dibuktikan ya bahwa Iya, enggak, saya nggak benci Iya. Bapak, enggak. Kayak sebenarnya kan gue di beberapa kesempatan gue sampaikan, yang bisa menyelesaikan permasalahan bencana banjir ini siapa, gue tanya. Coba saya tanya sama teman-teman siapa? Teman-teman wartawan, teman-teman ini siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan ini siapa? pemerintah. Ya udah itu jawabannya itu. Nggak ada yang lain. Tinggal bagaimana pemerintah mengkomunikasikannya dengan baik dengan rakyat. Jangan represif terhadap rakyat. Jangan takut dengan bendera dan lain-lain hal. Menurut saya itu sih. Iya. Oke. Menarik. Terakhir kasih kalimat-kalimat terakhir dong yang Iya dong. Bang Salim dulu deh. Jangan saya dah. Saya lama mikir ya. Bang Doni dulu dah. Apa? Kata-kata terakhir. Nggak ada ya, closing statement palingnya seperti saya sampaikan tadi. Cara membungkam kami bukan dengan cara seperti melempar bom molotov atau mengirimkan bangkai ayam, tapi membungkam kami dengan komunikasi, membungkam kami dengan kebijakan yang baik. Dan terakhir, membungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mantap. Abang dong. Kalau yang saya kritisi itu cuman kebijakan dan statement. Saya nggak pernah ngata-ngatain pribadi, ke personalnya nggak ada. Mau kayak ada pejabat selingkuh atau apa selingkuh, saya nggak masuk ke sana. Yang saya kata-katain terkait kebijakan dan statement, udah itu aja. Nah itu aja gue maki-maki dah. Ya kan? Kalau pejabat selingkuh mau urusan dia lah ya. Terserah dia mau yang di atas lah ya. Iya, mau sama kucing ya biarin aja. Ya cuman itu yang saya kritisi, cuman sebagai, makanya kalau Anda baper, para pejabat kalau Anda baper, jangan jadi pejabat. Jadi rakyat biasa, Anda kata-katain lagi tuh pejabat. Itu aja. Itu closing statement. Keren. Oke, kita beri plus deh buat Applause. Tutup Lim, tutup. Apa? Tutup dulu itu. Tutup Ya, dulu. tutup. To the point Kan aja. yang buka, yang Oke. tutup. Iya. Sana Oke, tutup. di mana Oke tutupnya? teman-teman gitu. Oke, para pemirsa. Jangan balik-balik, yang bener ngomongnya. Oke, para pemirsa, terima kasih sudah nonton podcast kita di To The Point aja. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam.